Halo guys, balik Chelsea Jam. Dan ini bakal jadi video yang cukup santai karena gue pengen ngomongin soal coronavirus dan hubungannya dengan sepak bola, terus juga dengan gue segala macam. Jadi ini benar-benar santai banget. Dan nih gue anyway lagi nungguin uploadannya video Piemonte terbaru. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu sejujurnya yang bakal naik video ini dulu atau video terbaru Piemonte Calcio Clermont. Tapi kalau misalnya memang ini naik duluan, ya gue mau kasih tahu aja bahwa bakal ada episode baru dari series Piemonte nanti naik episode 80 gitu ya. Ini gue lagi ngupload masih. Oke, jadi kalian udah tau lah, coronavirus sudah menyebar di mana-mana. Indonesia pun sudah masuk. Awalnya dari Wuhan dan sekarang sudah nyampe di sini. Hampir seluruh dunia juga udah kena, udah ada kasusnya. Dan apa yang bikin gue ngerasa bahwa ya gue bikin videonya deh, karena tadi pagi itu jujur gue bangun dan gue cukup kaget ngelihat berita Mikel Arteta, manajer Arsenal, terkena penyakit ini. Terus disusul dengan Hudson-Odoi, pemain Chelsea, pemain muda Chelsea yang juga dinyatakan positif kena coronavirus. Meskipun Hudson-Odoi gue gak tahu gimana caranya, barusan banget gue nge-tweet di Twitter CJM, ya iyalah nge-tweet di Twitter dan nge-post di Instagram bahwa Hudson-Odoi itu udah sembuh. Dia sendiri yang bikin video itu, mukanya dia ngomong dan dia posting itu ke Twitter personalnya dia. Jadi Hudson-Odoi itu sudah sembuh, tapi dia juga bilang bahwa dia bakal tetap ngikutin prosedur dengan cara dia mengisolasi diri selama beberapa hari ke depan untuk keamanan. Terus juga tentunya ya tadi Chelsea langsung di pernyataan resmi klub yang dirilis di website mereka ngomong bahwa mereka tentunya akan langsung melakukan prosedur berupa mungkin ngebersihin tempat latihan segala macam, karena dan juga untuk orang-orang yang pernah kontak fisik langsung dengan Hudson-Odoi bakal diisolasi gitu, disuruh istirahat di rumah atau gimana gue gak ngerti. Pokoknya ada prosedurnya mereka. Dan terbukti prosedur yang dilakukan terhadap Hudson-Odoi berhasil karena sembuh gitu. Jadi ngomongin soal klub, ngomongin soal siapa aja yang udah kena, banyak di mana-mana. Di Italia paling parah kan, kita udah tahu. Satu negara di lockdown, gak boleh keluar rumah. Semua boro-boro Serie A, semua olahraga berhenti, orangnya aja, penduduknya aja mesti stay di rumah kok. Jadi bener-bener itu udah lockdown kotanya. Dan memang Italia itu salah satu yang terparah setelah negara aslinya Wuhan atau kota aslinya di China gitu. Jadi memang penyebarannya tuh bisa cepet banget. Dan gue tadi sempat ngelihat satu video di mana balik lagi kayak kita nggak tahu kebenarannya sebenarnya. Itu sama juga dengan kalian yang ngelihat video, ngelihat berita, rumor apapun, jangan langsung percaya. Harus benar-benar di double check, ngecek dari sumber yang berbeda, dan baru kalian mungkin bisa bilang oke, ini kayaknya benar. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, seperti yang tadi gue bilang di Instagram juga, sesimpel kayak yang gak usah disebarin, cukup kalian simpen aja dalam hati. Karena banyak banget rumor-rumornya kayak tadi misalnya Paulo Dybala lah kena segala macam. Jujur gue juga nggak tahu, tapi selama masih belum ada pernyataan resmi dari klub, simpelnya ya gue nggak akan nyebarin gitu loh. Karena gue berita yang gue posting, entah itu gue post di Twitter, di Instagram, atau gue ngomong di sini, itu berita yang gue udah baca dan gue cross check ulang gitu loh. Jadi gue juga tentunya mempertaruhkan nama CJM gitu kan, kredibilitas CJM. Kalau misalnya gue ngasal beritain segala macam, ya ngaco akhirnya kan. Gue juga nggak mau nyebarin berita hoax gitu loh. Jadi intinya kalian harus cross check ulang aja. Dan yang sudah gue lakukan itu, udah gue cek ulang, gue cari keasliannya segala macam, ya akhirnya baru gue posting di CJM gitu. Jadi tadi gue sempat ngeliat ada video itu, kalau nggak salah orang asli Italia, yang dia bilang bahwa salah satu hal yang menyebabkan Italia separah ini adalah karena waktu itu mereka agak meremehkan virus ini. Karena kan kalian tahu, memang ini tuh agak bingung juga ngejelasinnya. Nggak perlu panik sebenarnya, karena gue di sini nggak mau ngomong soal angka. Untuk angka kalian bisa cek aja langsung ke website WHO, di situ lebih jelas dan angkanya pun berubah terus. Tapi kita tahu bahwa memang ada yang meninggal karena virus ini, betul. Tapi ada juga yang sembuh. Memang benar bahwa angka kematian di usia manusia masih muda itu lebih kecil dibanding orang-orang tua, itu betul. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa seumuran kita 20-30 gitu bisa kena. Nggak menutup kemungkinan. Nah, orang-orang di Italia itu terlalu meremehkan. Jadi waktu itu di saat awal-awal, mereka tuh malah yang kayak tetap keluar, padahal udah ada himbauan, tapi ini masih berupa himbauan dari pemerintah, belum paksaan. Himbauan untuk nggak keluar rumah segala macam, mereka tetap keluar. Ada juga yang malah jalan-jalan ke luar negeri karena tiket pesawat lagi murah segala macam. Nah, disitulah mereka kena. Dan sekarang udah diwajibkan sampai pakai militer untuk stay di rumah. Baru akhirnya mereka ngerasain itu. Dan penyebarannya cepat banget, gila banget.
Gue bukan yang mau nakut-nakutin, balik lagi gue bilang jangan panik. Di Indonesia masih belum di tahap itu. Di sini aja setahu gue angka terakhir adalah yang meninggal tuh 1 orang. Yang sembuh udah banyak banget. Dan yang negatif, yang dikira kena tapi ternyata dinyatakan negatif corona, mungkin cuma flu pilek biasa, juga banyak ratusan. Jadi nggak perlu panik, tapi jangan juga meremehkan. Menurut gue tuh, kalau misalnya kalian ada di salah satu itu, yang panik banget, atau yang nggak peduli banget, tuh salah juga sih. Jadi kayak gue nih, gue mau sharing aja, maksudnya kayak gue tuh gimana sih gue. Kalau gue, ya gue biasa aja gitu loh. Gue tetap ngebacain beritanya, terus gue juga cari tahu tentunya corona itu apa segala macem. Terus ya tentunya apa yang dikasih tahu sama WHO, kayak lu mesti sering cuci tangan itu baiknya berapa detik, terus kayak lu mesti pakai antiseptik, mesti pakai hand sanitizer segala macam, ya itu ikutin aja. Terus kayak himbauan untuk, meskipun memang belum ada dari pemerintah Indonesia untuk ngomong jangan keluar rumah segala macam, tapi gue tetap kayak, ya logikanya memang gak usah ada virus corona pun sebenarnya, normal pun nih, ya di luar sana kalau lu keluar pasti banyak virus gitu kan. Sesimpel dari gue di apartemen, gue mencet tombol lift, kita nggak tahu orang sebelumnya mencet tombol lift itu abis bersin atau abis apa dan dia ada penyakit apa. Ini kita bahkan belum ngomongin soal corona gitu loh. Jadi ya as simple as, ya udah, kalau misalnya sekarang kalau gue nih, bagi gue pribadi, kalau misalnya memang gue tahu lagi ada kayak gini, lagi rawan banget, ya apalagi kalau misalnya gue ngerasa badan gue lagi mulai nggak enak. Kayak misalnya gue, itu kan biasa kan kalau misalnya badan kita kekebalan lagi turun, imunitas turun, kena penyakit gampang, kena virus gampang, ya jangan keluar dulu. Simple. Dan mungkin kalian bilang bahwa ya lu enak bang, lu nggak sekolah, lu nggak kuliah, lu kerjanya pun juga nggak di luar, nggak kerja kantoran. Memang iya, betul. Gue cukup bersyukur, gue cukup ngerasa beruntung gue punya pekerjaan yang bisa gue lakukan di dalam rumah, di dalam kamar gue, di apartemen gue tanpa keluar sama sekali. Gue cukup beruntung. Tapi balik lagi, memang saat ini masih ya gue juga punya keluarga kan, gue punya adik yang masih sekolah segala macam gitu loh. Jadi mereka juga masih sekolah segala macam, tapi ya harus dijaga-jaga aja. Bener-bener harus jaga. Menurut gue sih yang penting jaga diri sendiri lah. Cuci tangan sesimpel cuci tangan setiap mungkin sejam sekali atau gimana, terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian memang ngerasa bahwa ya kalau misalnya kalian nggak megang apa-apa nih, ya nggak perlu sering itu cuci tangan juga kan. Tapi kalau misalnya memang kalian ngerasa bahwa oke, tadi gue habis buka pintunya tuh emang dipegang sama banyak orang, pintu kelas kayak atau apa, ya cuci tangan aja gitu loh, jaga-jaga. Terus memang yang susah tuh nggak megang mata, hidung segala, karena kadang-kadang gatel kan. Kayak gue di video ini mungkin gue megang berapa kali, tapi gue tenang aja, sudah cuci tangan gitu. Dan gue gak kemana-mana, dari tadi gue di sini terus, gue dalam kamar apartemen gue gitu. Jadi yang susah tuh sebenarnya itu. Jadi mungkin ya caranya untuk kalian bisa bebas megang tangan, megang mata, megang hidung kalau misalnya gatel, ya pokoknya cuci tangan dulu sebelum melakukan itu gitu ya. Jadi pesan gue pokoknya jangan panik deh, karena kalau misalnya panik tuh juga bisa kacau semuanya. Terus juga itu kalau misalnya kita ngeliat di luar negeri, supermarket pada habis barangnya segala macam, itu juga menurut gue ya lumayan lebay gitu loh. Sebenarnya kalau ditanya ke gue, terus lu nggak takut bang kalau misalnya tiba-tiba beneran di Indonesia tiba-tiba meledak, tiba-tiba heboh, orang yang kena nambahnya drastis banyak, terus lu nggak punya makanan, lu kehabisan makanan, kayaknya sih nggak bakal sampai separah itu gitu loh. Jujur nih ya, gue di apartemen gue nggak ada dapur dan nggak ada kulkas. Jadi gue tuh memang nggak nyetok makanan, tapi gue tentunya ada makanan-makanan kering kayak pop mie segala macam gitu, ada biskuit segala itu ada, gue siapin aja. Tapi memang gue nggak ada kulkas, nggak ada apapun gitu loh. Jadi gue kalau misalnya memang tiba-tiba nih ya, gue nggak bisa keluar rumah sama sekali, nggak bisa buka pintu apartemen gue karena misalnya udah separah itu penyebarannya, ya gue akan bertahan hidup dengan gue makan yang ada aja. Yang penting gue ada air, itu yang terpenting. Minum air banyak juga itu penting banget tuh. Jadi intinya, simpelnya adalah jangan panik. Karena kepanikan itu selain merugikan orang lain, contohnya kalau lu panik terus lu ngabisin barang di supermarket, itu ngerugiin orang lain tentunya, dan merugikan diri lu sendiri. Yang tadi gue bilang, itu berpengaruh ke otak lu, dan otak itu benar-benar bisa mempengaruhi semuanya di badan lo. Salah satunya adalah sistem imunnya bisa turun. Sistem imun turun, penyakit gampang masuk. Jujur, gue bulan lalu, gue lupa sih, kayaknya pertengahan Februari, gue sempet sakit, panas, demam tinggi, pilek, batuk, segala macem. Ada masa-masanya waktu itu, kalau kalian yang ngikutin CJM, ada tuh di beberapa hari gue gak ngupload, bahkan karena gue bilang memang gue lagi sakit, tenggorokan gue lagi sakit banget, gue bahkan sampai gak bisa ngomong, gak bisa bikin video. Ada masa-masanya. Tapi kan ya itu, gue tahu gimana cara nanganinnya. Gue gak ke dokter sama sekali. Gue tuh salah satu orang yang memang
jarang ke dokter, apalagi kalau misalnya penyakitnya gue ngerasa gue masih bisa handle, ya gue gas aja teh hangat manis, pokoknya tahu diri aja lah, jangan minum es, jangan makan gorengan. Terus waktu itu pas gue batuk, gue nggak minum kopi sama sekali, karena gue baru tahu bahwa kopi itu bikin gatel. Pokoknya intinya terus makan bubur segala macam, dan terus AC nggak dingin, pokoknya simple kayak gitu, dan akhirnya sembuh sendiri lama-lama gitu. Jadi intinya adalah kalian yang tahu badan kalian sendiri, tahu kalau misalnya udah mulai nggak enak badan, istirahat lah. Itu yang paling penting. Oke, terus sekarang gue mau sambil ngomongin juga hubungannya sama sepak bola ya. Ini sudah beberapa pertandingan, khususnya kemarin yang paling mungkin kalian juga nonton adalah pertandingan UCL yang terbaru, PSG Dortmund yang digelar tanpa penonton. Dan cukup banyak juga di beberapa liga, ada yang dihentikan liganya segala macam. Dan yang terbaru ini soal Premier League. Sampai saat ini gue masih nge-refresh homepage Twitter CJM terus. Dan sejauh ini belum ada update apapun dari Premier League. Tapi gini, buat kalian yang nggak tahu, Premier League itu sebelumnya nggak mau menghentikan liga untuk sementara. Bahkan mereka berniat untuk tetap ada penonton. Di saat semua liga lain, hampir semua sih, nggak semua, udah bikin pertandingan di pintu tertutup. Jadi benar-benar nggak boleh ada penonton masuk untuk ya mencegah penyebaran virus. Meskipun memang kalau misalnya ada penonton pun pasti bakal dicek satu-satu, tapi kan tetap aja kita nggak tahu. Akhirnya tadi pagi, begitu beritanya pertama Mikel Arteta kena, mereka akhirnya jadi lumayan panik tuh. Tiba-tiba ngasih statement bahwa oke, hari ini kita bakal mengadakan rapat darurat untuk membahas soal ini. Dari sumber yang gue tahu, dan ini tentunya balik lagi dari gue ngomong, kalau sumber yang gue ngomong sudah pasti gue validasi dan gue cross check, kemungkinan besar Premier League akan dihentikan untuk at least 2 minggu. Karena setahu gue abis itu international break, dan mereka bakal assess lagi dari situ. Mereka bakal kaji ulang, mereka bakal pikirin lagi seperti apa. Tapi opsi untuk menghentikan liga memang untuk saat ini kemungkinannya kecil. Dan gini, gue juga tolong banget buat orang-orang yang bilang udah stopin aja liganya biar gak ada juara Premier League, biar Liverpool gak juara. Please, kalau misalnya lu masih mikir kayak gitu, jangan komen sama sekali. Simpen aja, karena gue gak mau ngeliat ada komen kayak gitu. Itu menurut gue bocah banget. Pemikirannya dangkal banget, cuman sekedar karena gak mau ngeliat Liverpool juara terus lu bilang liganya di stopin. Tolong pikirin baik-baik lagi sebelum lu komen, oke? Sebelum lu ngomong. Tapi intinya adalah kemungkinan terbesarnya seperti itu. Dan itu pun juga sama yang akan terjadi dengan UEFA. Karena bersamaan dengan para petinggi klub Premier League bakal ketemu dan ngebahas soal ini, UEFA juga sama, mereka bakal ngebahas soal Champions League, Europa League, dan yang paling besar, yang paling penting adalah Euro 2020. Ada beberapa berita yang bilang bahwa bakal diundur setahun segala macam, tapi balik lagi, selama belum ada pernyataan resmi dari UEFA-nya sendiri di website resmi mereka, kita nggak bisa berspekulasi apapun. Gitu, jadi bisa aja tetap dilanjutin UCL Europa League, cuma dihentikan beberapa minggu aja. Terus mungkin jadwalnya dimundurin sedikit, dimundurin beberapa minggu atau sebulan, dan itu akan berdampak ke Euro juga, bisa aja, kita nggak tahu. Bisa juga dimundurin jadi sampai tahun 2021, jadi Euro 2021, kita juga nggak tahu. Jadi intinya kita tunggu aja beritanya soal itu, karena itu lumayan penting kan, itu pagelaran besar sekali ntar di summer, dan itu kita mesti tunggu. Nanti gue bakal update kalau misalnya memang sudah ada berita resminya, antara itu dari Premier League atau dari UEFA, gue bakal kasih tahu kalian. Gue bakal update di Twitter dan Instagram CJM. Buat yang belum follow, silahkan follow di @CJMofficial, link semua di bawah. Terus ngomongin juga soal apa ya, dari segi mungkin ya bisnis mati segala macam, ya memang sih, maksudnya kayak dari sesimpel klub bola nggak bisa nerima penonton untuk masuk ke stadion dan menggelar pertandingan tanpa penonton, itu aja udah kerugian lumayan besar. Mungkin untuk klub-klub yang tanda kutip kaya, kalau Premier League segala macam, mungkin nggak akan terlalu terasa, karena oke, itu pemasukan, uang tiket itu pemasukan, tapi bukan sumber pemasukan terbesar mereka. Ini bakal berasa banget untuk klub-klub yang divisinya tuh ada di bawah, yang sangat bergantung sama uang tiket gitu. Jadi memang ini berpengaruh sekali. Tapi ya well, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Ini memang pandemik yang udah menyebar ke seluruh dunia. Ya sekarang yang bisa kita lakukan adalah jaga diri masing-masing, dan at least berkontribusi untuk ya nggak bikin penyebarannya semakin parah. Salah satu contohnya dengan mungkin kita nggak datang ke tempat-tempat yang rame, udah jelas rame.
Dan orang-orang yang sudah merencanakan ada event, mereka-mereka yang punya acaranya, penyelenggaranya, artisnya atau apapun, pasti bakal mengalami kerugian parah tahun ini. Kalau misalnya memang tiba-tiba semuanya akan lumpuh selama beberapa bulan. TV yang nyiarin pertandingan Premier League, kalau misalnya sampai, contohnya yang udah pastilah, Arsenal Brighton. Kalau nggak salah Arsenal ketemu Brighton kan. Dan itu kan berarti kan ya nggak mungkin jadi kan. Itu bahkan ya kemarin kan Man City ketemu Arsenal juga di Premier League akhirnya di postpone. Sama seperti akhir pekan ini. Itu kan udah jelas bahwa TV yang udah beli hak siarnya akhirnya rugi karena nggak bisa nayangin. At least nggak bisa sekarang. Kita nggak tahu ntar bakal kapan dijadiin di reschedule atau gimana. Tapi ya tentunya akan merugi. Contoh simpelnya Mola TV lah yang di Indonesia, yang pemegang hak siar Premier League, akan rugi mereka. Termasuk juga kita, gua salah satunya orang-orang yang sudah bayar untuk langganan. Memang pasti akan ada kerugian, tapi ya mau gimana lagi gitu. Jadi balik lagi, ini bukan video untuk menakut-nakuti kalian, tapi ini hanyalah video untuk apa ya, kayak gue ngebagiin aja apa yang ada di pikiran gue tentang ini semua, dan sudut pandang gue seperti apa. Balik lagi, soal tadi gue cerita kayak gue nggak punya kulkas, gue cuma nyediain pop mie segala macam, terus gue nggak takut segala macam, jangan panik. Itu juga cuma sekedar himbauan. Gue nggak memaksa kalian untuk ngikutin sama persis kayak gue, tentunya enggak. Tapi itu cuma sekedar kayak oke, gue kayak gini gitu loh. Jadi terserah sih kalian mau kayak gimana. Kalian yang mungkin ngerasa bahwa enggak bang, gue perlu nyetok makanan sebanyak itu, iya gue bisa apa gitu kan, terserah kalian. Cuman gue mau ingetin aja bahwa ya pertama terpenting adalah memang jaga diri sendiri. Itu penting. Tapi jangan lupa juga bahwa ada orang lain di sana yang butuh. Dan anyway nih ya, ini jadi muncul sesuatu di otak gue. Tadi gue sempat ngelihat ada video dari kalau nggak salah tuh presiden Juventus deh. Karena kan gue follow Twitter dan IG-nya Juventus. Kalau nggak salah tuh gue ngeliat presiden mereka yang ngomong bahwa intinya adalah dia bilang kayak, iya nih kita di Italia lagi diisolasi segala macem. Dia juga ngomong bahwa gue juga lagi mengisolasi diri, tapi kayak gue mau melakukan sesuatu yang lebih, nggak cuman ini. Jadi akhirnya dia menghimbau, kalau gue nggak salah nangkep ya, dia menghimbau untuk pemain, staff segala macam untuk nyumbang donasi buat keperluan medis di Italia. Terus juga mungkin bakal dibuka juga untuk misalnya fans Juventus yang mau nyumbang segala macam. Menurut gue ini sesuatu yang harus dilakukan sama klub-klub bola gitu loh. Selama ini istilahnya kayak fans udah bayar untuk beli jersey, merchandise, fans udah bayar untuk beli tiket datang ke stadion. Menurut gua saat ini tuh waktu yang tepat buat mereka ngasih balik ke manusia lainnya, ke dunia, ke publik gitu loh. Dan ini langkah yang menurut gua tepat banget. Oke, mereka gak akan dapat masukan. Oke, mereka secara finansial bisnis klub beberapa bulan ini pasti bakal merugi. Tapi ya udah, tunjukin rasa kemanusiaan lu, tunjukin sisi manusia lu gitu loh. Jadi menurut gue itu langkah yang bener-bener manusiawi sekali yang ditunjukkan sama Juventus. Dan apalagi keadaan di Italia memang lagi parah kan, di Turin, di Piemont segala macam itu memang parah. Jadi gue bener-bener tadi ngeliat tuh kayak jiwa kemanusiaan gue kayak disiram air tuh, kayak adem segala macam gitu loh. Sama seperti gue pas ngeliat videonya si Hudson Odoi ngomong dia sembuh, itu juga gue ngerasa kayak wah gila sih, kayak senang aja gitu loh. Meskipun gue nggak tahu dia, gue nggak kenal dia, dan dia nggak tahu gue, bukan teman gue gitu kan. Tapi ya itu menurut gue sisi kemanusiaan kita sih yang tersentuh aja gitu loh dengan semua ini. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari semua ini, balik lagi bahwa kita cuma manusia. Kita tuh cuman, kita nih di dunia tuh cuman ya sekecil apa sih, bahkan lebih kecil dari semut yang kita lihat selama ini kecil banget. Kita tuh lebih kecil kalau kita tarik mundur, zoom out sampai keluar bumi, keluar angkasa. Kita tuh apa sih gitu loh. Balik lagi bahwa memang ini ya menurut gua sih cuman sekedar alam lagi mau ngingetin aja buat manusia bahwa lu tuh di sini, perbandingan lu hidup sama kita ada di sini, bumi segala macam, ya jauh banget. Lu tuh bukan apa-apa gitu loh. Jadi aduh, gue nggak tahu gue bakal ngomong ke arah mana ini sih. Cuman kayak nggak tahu, barusan tiba-tiba muncul aja gitu kan, kayak ya memang ya apalagi ini udah kenanya ke seluruh dunia gitu loh. Jadi ya intinya jadi manusia ya baik-baik aja lah. Jangan banyak masalah, jangan banyak sisi gelapnya. Orang punya sisi gelap normal, tapi menurut gue
ya itu semua pertanggungjawaban masing-masing sih. Maksudnya kayak gue juga nggak mau ngomongin soal agama segala macam, tentu tidak. Tapi at least kayak ya lu jadi orang baik aja lah. Maksudnya kayak ya itu sesimpel kayak lu misalnya nggak ngabisin stok di supermarket, atau lu punya masker misalnya dan lu kasih ke orang yang memang ngebutuhin segala macam. Itu hal-hal simple, hal-hal kecil, tapi itu menunjukkan bahwa masih ada sisi manusiawi di dalam manusia itu gitu. Jadi itu menurut gue penting banget, dan gue tuh memang tipe orang yang gampang terharu kalau misalnya ngelihat hal-hal berbau kemanusiaan kayak gitu sih. Jadi ya begitulah. Oke, ini sudah 20 menit ya, dan gue nggak tahu sih masih berapa banyak yang bertahan, tapi ini gue masih dari tadi ngecekin terus di Twitter, belum ada oh ini bener nih, ini bahkan gue baru nih di paling atas di Twitter. Jadi Juventus tuh memang ngajak donasi, bahkan si Kelly nih kaptennya tuh yang lagi ngomong. Coba. Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per aiutare gli ospedali. Fundraising for hospital in Turin and Piedmont. Dai anche tu il tuo contributo. Kalian juga bisa kontribusi. Siamo tutti distanti ma uniti. Kita nunjukin bahwa kita memang sekarang ada jarak karena mereka diisolasi. Tapi Io, apa tadi? insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti. Ya meskipun kita ada jaraknya, distant, tapi we're united gitu loh. Kayak kita ya sesama manusia harus saling ngebantu, intinya seperti itu. Dan mereka ada khusus websitenya untuk donasi segala macam sih. Jadi ya ini sesuatu yang menurut gue menyentuh aja sih buat gue. Kayak ya mereka istilahnya ngasih balik ke komunitas yang selama ini udah ngasih banyak sekali ke mereka bentuk dukungan dan lain-lain gitu. Jadi gue senang banget, dan gue yakin juga banyak klub yang bakal melakukan ini kok. Gue yakin banget, karena apalagi yang klub-klub Italia gitu, kemarin kalau nggak salah udah ada beberapa klub juga yang melakukan ini gitu loh. Jadi respect buat mereka semua. Dan terakhir mungkin gue bakal ngebahas soal apa ya, CJM kali ya. Karena gini, kemarin tuh ada sempat gue ngeliat salah satu YouTuber FIFA luar, gue nggak perlu sebut namanya siapa. Dia sempat nge-tweet kayak, wah enak banget nih Corona. Dia tuh kayak lumayan meremehkan gitu loh, dan gue gak setuju sama sekali. Dia bilang kayak, wah gila nih Corona, enak banget. Orang, mungkin di negara dia, gue gak tahu dia orang luar anyway, mungkin di negara dia sudah sampai di tahap yang mesti isolasi diri. Jadi gak boleh keluar rumah segala macam, sekolah ditutup dan lain-lain, public places pokoknya ditutup, gak boleh masuk. Dia bilang enak banget nih Corona, kita YouTuber jadi banyak yang nonton pastinya, karena orang-orang di rumah gak tahu mau ngapain. Respon pertama gue ngedengar itu adalah ada benernya memang, dan gue nggak bisa pungkiri juga itu memang benar. Tapi kayak ya lu nggak perlu buat ngomong juga gitu loh, karena selain itu bakal menimbulkan kecemburuan publik, di mana orang-orang yang mesti kayak ya lu gimana rasanya orang-orang yang kerja kantoran atau orang-orang at least yang punya bisnis, orang-orang punya bisnis makanan, restoran, dan restorannya mesti ditutup selama beberapa bulan karena ini nggak ada penghasilan sama sekali. Maksud gue kayak oke, kalau misalnya lu ngerasa bahwa kerjaan lu justru jadi ada untungnya karena masalah ini, simpen aja dalam diri lu, nggak usah ngomong. Istilahnya kayak nggak usah lu teriak-teriak bahwa wah gila gue seneng banget nih dengan Corona segala macam, karena kebetulan kerjaan gue YouTuber yang nggak perlu keluar rumah. Malah orang-orang bakal, dengan semakin banyaknya orang yang diisolasi dalam rumah, mereka bakal bingung nyari hiburan kemana, mereka bakal nonton video gue. Menurut gue itu gak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Dan tadi gue bilang, gak bisa dipungkiri, gue sebagai orang yang juga sama kayak dia, content creator di YouTube, memang iya, gue juga ngerasa yang diomongin gak salah gitu loh. Kayak masuk akal, ya bener juga kalau misalnya, mungkin di Indonesia belum, tapi kalau misalnya emang sampai amit-amit sekolah ditutup dan lain-lain, ya mungkin kan logikanya bener dong. Orang, gue pribadi pun sama, gue bakal stay di apartemen seharian. Apa yang mau gue lakukan? Gue gak bisa berinteraksi sama temen gue gak bisa keluar, gue gak bisa nongkrong. Iya, salah satunya adalah antara main sendiri, main FIFA atau apa, atau nonton video YouTube gitu kan. Jadi itu memang benar. Tapi yang gue gak suka dari dia, balik lagi gue gak mau nyebut namanya juga, ya udahlah, gak perlu koar-koar juga. Dan anyway, gue mesti kasih tau kalian, dan ini mungkin dia, entah dia nggak nyadar atau dia sengaja ngomong bahwa sebenarnya nggak semata-mata konten kreator di YouTube itu seenak itu. Maksudnya kayak ada juga kerugian yang kita alamin. Ini gue terang-terangan ngomong kalian aja, jumlah iklan di YouTube selama beberapa minggu terakhir tuh nurun drastis, yang membuat, kalau kalian tahu namanya CPM, itu CPM tuh istilahnya kayak nilai per 1000 viewsnya lah, berapa dolar yang dibayarkan ke kita.
YouTuber gitu, itu tuh turunnya drastis sekali khusus CPM Indonesia. CPM Indonesia itu biasanya di angka berapa? 1,2, 1,3 dolar. Sekarang 0,8, 0,7 bayangin dolar. Dan CPM itu tentunya ya secara nggak langsung berpengaruh banget ke berapa kita dapetin di AdSense per bulannya. Dan masuk akal, kenapa? Karena mungkin daya beli orang itu berkurang. Orang jarang liburan, keluar, naik pesawat segala macam itu berkurang drastis. Pariwisata turun. Dan orang juga mungkin bakal cuman ngebelinya ya udah ngebeli barang-barang pokok aja, makanan dan lain-lain yang memang penting. Jadi kayak mungkin perusahaan-perusahaan yang biasanya menghabiskan budgetnya untuk ngiklan di YouTube akhirnya mengalokasikan itu untuk ke tempat lain. Karena mereka ngerasa bahwa oke, untuk bulan-bulan ini kita nggak perlu ngiklan di YouTube, buat apaan? Toh orang lagi kayak gini kok keadaannya, bukan waktunya untuk kita ngiklan. Event-event besar bakal tutup segala macam, event besar bakal dibatalkan tahun ini. Itu juga membuat iklan berkurang. Jadi sebenarnya kenyataannya adalah kita juga kena, gue juga ngerasain kena. Dan mungkin juga kayak sesimpel dengan pertandingan gak ada, apa yang mau gue bahas? Kalau misalnya memang ternyata gue adalah content creator yang cuma ngebahas pertandingan, tapi kan untungnya gue kan punya game FIFA, punya PES, dan gue bikin 2 series Piemonte dan Intermaster League Career Mode gitu kan. Jadi kayak gue masih punya konten lain selain gue ngebahas pertandingan. Jadi kalau misalnya semua pertandingan di semua liga di seluruh negara itu dihentikan total, gue masih punya konten, at least seperti itu. Tapi balik lagi ke yang tadi si content creator tuh ngomong, gue tidak benci, tidak apa juga sama dia, cuman gue mau ngasih tau kalian aja bahwa gue tuh pas ngelihat itu tuh gue jadi ngerasa kayak anjir nih orang sesempit itu kah pemikirannya, karena berarti itu menunjukkan egois banget sih dia. Ya balik lagi, gue gak kenal juga nih orangnya siapa, makanya gue gak mau sebut namanya kan. Gue gak mau juga kalian kayak jadi, oh nih orang kayak gini-gini, enggak. Maksudnya kayak itu gue cuman sharing aja menurut gue seperti apa gitu. Dan kalian juga mesti tahu bahwa tadi itu CPM Indonesia tuh lagi turunnya parah banget. Seinget gue gak pernah separah ini loh, sumpah. Biasanya memang bulan-bulan Januari, Februari, Maret itu tuh bulan-bulan paling busuk. Desember tuh CPM tinggi, 1,3, 1,4 dolar. Bulan-bulan Januari, Februari, Maret memang biasa turun, tapi seingat gue nggak pernah turun separah ini. Jadi tuh ini udah mau nyampe ke setengahnya. Misalnya nih ya, simpelnya buat yang nggak ngerti CPM. Simpelnya, kalau misalnya Desember kemarin gue dapet 6 juta, misalnya AdSense gue sebulan 6 juta nih, Desember. Itu CPM-nya 1,4 dolar. Berarti di bulan Maret ini yang CPM-nya cuma 0,7 dolar, gue bakal dapet setengahnya. Cuma 3 juta dengan jumlah view yang sama. Itu, CPM tuh kayak gitu. Jadi memang berpengaruh langsung ke pendapatan YouTuber, karena itu yang dihitung sama mereka. Gitu, jadi ya menurut gue balik lagi semuanya bakal ngerasain ada perubahan. Mau kalian kerja apapun segala macem, mau kalian yang sekolah, mau kalian yang kuliah, pesan gue balik lagi, jaga diri kalian masing-masing, jaga kesehatan. Kalian tahu mesti ngapain. Kalau misalnya masih nggak tahu juga, cari tahu sekarang di WHO, karena itu penting sekali. Karena itu benar-benar kayak urusannya sama hidup kalian sendiri gitu loh. Kayak meskipun kalian yang mungkin masih anak-anak atau gimana, tapi ya kalian nggak bisa expect orang tua kalian yang terus kayak ayo cuci tangan, ayo ini pakai masker apa segala macam, jangan keluar dan lain-lain. Mesti dari diri sendiri. Dan balik lagi yang terakhir menurut gue, nih otak kita itu tuh bener-bener kuat banget, efeknya tuh besar banget. Gue tuh to the point dimana gue percaya bahwa sebesar itu, gue percaya sama kemampuan otak tuh sebesar itu, to the point dimana gue percaya kalau misalnya gue sakit nih beneran kena virus, tapi di otak gue tuh bener-bener positif terus positive thinking, gue nggak kayak mikir aneh-aneh, gue lu bakal sembuh segala macem, gue sembuh beneran tanpa gue minum obat. Gue tuh tipe orang yang bener-bener kayak gitu, karena gue banyak banget baca buku, gue banyak banget research tentang otak, dan memang kemampuan otak tuh segila itu, seberpengaruh itu buat badan kita. Jadi itulah sebabnya gue selalu di mana-mana gue bilang jangan panik, karena panik itu adalah istilahnya kayak lu buka pintu buat penyakit. Itu pintu pertamanya tuh, pintu gerbangnya tuh adalah kepanikan. Lu mulai panik, udah santai aja, asli. Tapi lagi-lagi jangan terlalu santai. Jangan lu karena kayak ngerasa oh iya tuh
gue mah nggak panik, gue mah santai. Terus lu malah jalan-jalan ke luar negeri karena tiket pesawat lagi murah segala macam. Menurut gue sih, ya balik lagi, gue nggak mau ngejudge orang-orang yang memutuskan untuk keluar negeri di masa-masa seperti ini. Terserah mereka, tidak ada salahnya. Tapi menurut gue kayak, ya udah terserah, itu kesehatan mereka, badan-badan mereka. Ya gue nggak bisa ngomong apa juga gitu kan. Gue nggak bisa menyalahkan juga. Terserah itu sih. Tapi kalau gue pribadi ini dari tadi gue ngomong opini gue, pendapat gue. Jadi valid dong, gue boleh berpendapat, gue bebas dong, gue berhak dong ngomong apapun. Kalau gue sih, ya ngapain sih? Memang lebih murah sih, tapi gue prefer gue bayar lebih mahal 2 juta, 3 juta untuk tiket pesawat dibanding gue hemat 3 juta, tapi habis itu nyawa gue yang nggak tahu kemana. Gitu kan, jadi simpelnya mikirnya seperti itu aja. Oke, jadi kayaknya itu aja sih. Gue bener-bener gak nyangka bisa ngomongin soal corona dan segala macam yang gue omongin apapun itu di video ini sampai 30 menit. Tapi thank you banget kalau ada kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Intinya gue cuma mau sharing aja, dan gue cuma mau membagikan apa yang di otak gue. Udah simple. Kalau misalnya kalian gak setuju dengan apa yang gue ngomong, tidak masalah. Gue tidak memaksa, gue tidak mendoktrin, gue juga gak lagi bilang bahwa ayo kalian harus ngikutin gue segala. Tidak sama sekali. Gue cuma sharing aja. Gue cuma berbagi pendapat aja. Apapun yang kalian melakukan itu valid, dan itu mungkin kalau buat kalian itu terbaik, silahkan. Gitu loh. Nggak bener-bener gue nggak mau mempengaruhi kalian sih. Gue ya udah sharingnya, ngasih tau aja yang menurut gue oke, kayak gini. Oke? Dan balik lagi, pokoknya untuk angka, jangan mudah angka-angka kayak berapa banyak yang udah meninggal segala macam, terus kayak death rate-nya berapa di dunia itu. Please banget jangan disebar-sebarin di grup WA, atau jangan di forwardin kalau misalnya kalian ngelihat itu salah. Ya udah ada sumbernya yang paling benar, WHO, ikutin di situ aja udah. Karena banyak banget tuh gue ngelihat. Terus kayak adalah hoax yang bilang kayak lu makan ini bisa nyembuhin corona, makan tuh. Aduh, please lah. Orang vaksinnya aja belum ketemu gitu loh. Bukan gue nggak percaya atau gimana. Ya mungkin ada di salah satu, misalnya dari 100 hoax, 100 chat WA yang di forward di grup itu yang ngomong bahwa lu makan ini sembuh, lu makan itu sembuh, mungkin ada yang bener, kita nggak tahu. Tapi kan ya itu lu harus nyoba 100 barang itu untuk lu tahu mana yang bener gitu kan. Jadi simple, ya udah yang dianjurkan saja lu ikutin, karena tuh mereka udah ada ilmuannya yang ngetes segala macem gitu loh. Jadi ya nggak perlu ribet-ribet lah, menurut gue sih simple aja. Oke, jadi jangan lupa untuk nonton, nanti ada, atau mungkin nih, udah processing ternyata cepet juga gue ngupload ya. Tapi kayaknya gimana ya, apa gue bingung nih sekarang, gue naikin Piemonte dulu atau kayaknya gue tetap naikin dulu deh, nggak apa. Jadi ini gue bakal langsung render sekarang, terus gue langsung upload, dan ya nanti kita lihat lah, bisa ya nggak tahu lah. Pokoknya kalau misalnya render ternyata lama, soalnya gue nggak nyangka juga nih video bisa 30 menit nih. Tadi gue kira gue cuma mau bikin video 10 menit doang pak, nggak taunya sampai jadi 30 menit. Ternyata seru juga ngomongin soal ini ya. Tapi ya tenang aja, gue nggak bakalan yang bikin lagi sih, kecuali ada sesuatu yang bener-bener gila banget terjadi gitu ya. Tapi ya intinya sih gue bakal tentunya, ya ini gue sehat, maksudnya kayak gue nggak apa-apa. Jadi gue bakal lanjut bikin konten segala macam nih, apalagi kan udah mulai masuk pertengahan Maret nih, harus dikebut. Kalian tahu lah, series Road to Glory kan bakal datang di bulan April gitu. Jadi ya beruntungnya gue ngerasa sangat beruntung bahwa untuk pekerjaan gue di YouTube jadi content creator FIFA Career Mode, apa yang gue rencanakan bisa tetap berjalan. Kayak contohnya yaitu gue mau bikin Road to Glory series Career Mode di bulan April, yaitu bisa tetap berjalan gitu. Dan gue sangat-sangat bersimpati sama mereka-mereka yang ya contohnya bikin event besar tapi akhirnya nggak bisa berjalan karena ada masalah ini gitu loh. Kayak menurut gue, ya kalau misalnya emang harus di reschedule, ya reschedule lah, demi keamanan juga gitu kan. Meskipun memang akan rugi menurut gue, tapi ya nggak bisa dihindarin, mau gimana lagi gitu. Jadi ya semoga aja pokoknya ini segera berakhir lah, semoga selesai dengan cepat, dan semoga segera ditemukan benar-benar yang vaksinnya yang proper. Dan kalau misalnya ketemu pun semoga aja nggak mahal harganya, karena percuma aja kalau misalnya vaksinnya ketemu tapi harganya mahal. Misalnya kayak lu untuk sembuh dari corona mesti bayar 30 juta, ya kali yang bisa bayar segitu berapa banyak orang. Simpelnya kayak gitu. Atau mungkin ada ilmuwan yang bilang misalnya faktanya nih, misalnya ya, lu makan ini bisa sembuh. Itu ilmuwan udah dites, udah melalui uji lab segala macem, udah valid, udah yakin bener. Kalau misalnya udah kayak gitu enak, yang bisa terjangkau sama semua orang. Tapi intinya gue yakin lah kita bisa ngelewatin ini semua. Oke? Jadi kayaknya itu aja dari gue untuk video ini. Bisa dicek aja semua link di deskripsi. Ada
Instagram, Twitter CJM. Terus juga gue lagi buka pre-order jersey Piemonte Calcio. Buat yang mau beli silahkan beli aja. Silahkan cek di video Piemonte gimana cara belinya, informasinya apa-apa aja. Terus juga Instagram dan Twitter personal gue bisa kalian cek juga, ada di deskripsi semua lengkap. Oke, jadi stay safe semuanya, jaga kesehatan. Itu aja dari gue. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. So are you gonna die today?